Di dalam kelas, Zupin duduk sendirian menatap buku. Di suasana yang sama, telinganya menerima suara yang menusuk hati. Bersuarakah ia? Tidak. Suaranya Tuh si Jepang kayak adalah suara panjang banget, yang kayak antisosial tak banget gitu. didengar. Ya, kayak gak punya teman banget. Kasian banget. Raisa dan Habel selalu menjadi penenang dan penengah suasana. Namun terkadang Udahlah yang suka ngomongin orang, ini mah kerja namanya. juga tidak cukup membungkam. Pendiam sih boleh, tapi masa kayak gitu sih antisosial banget. Udah lah Mur, gak lucu tau. Kok diam ngapa Habel? Kamu cuma mencairkan suasana doang kok. Iya. Ikut campur banget. Parah. Taman kampus menjadi tempat bersandar ternyaman bagi Zupin yang suka menyendiri. Tetapi tempat ternyaman belum tentu menjadi tempat teraman. Ia kembali dihampiri oleh Tino dan murid yang sering membulinya di kelas. Aduh, ini makan sendirian lagi nih. Ih, kayak kamu tuh orangnya antisosial banget ya. Aneh tau. Aku cuma nggak mau ganggu orang. Alasan ngeliat kamu rambut gitu, kira orang risih. Tino, jangan begitu. Raisa memandang dari jauh. Ia tidak nyaman, namun penuh keraguan untuk membela. Mereka bilang itu cuma bercanda, tapi cara bercanda mereka sungguh tidak biasa. Aku ingin membela, namun aku tahu mereka seperti apa. Aku harus apa? Habel juga melihat hal itu. Ia ingin membagi kepeduliannya kepada Zupin, tetapi tiada. Udahlah Sino, gak usah ganggu orang makan. Orang mau makan dengan tenang. Kalian asik ganggu. Alih-alih mendengar kata Habel, mereka justru menyebutnya berlagak seperti seorang pahlawan. Pahlawan kali dia, weh. Kalau nggak mau lihat jalan ja. Ih, parah kali. Parah. Weh. Senja di belakang gedung kampus. Sambil menulis di buku catatan, Zupin duduk dengan tatapan penuh goresan dan luka. Ia berkata lirih dalam hati kecilnya. Apa salahku pada mereka? Kenapa mereka tidak bisa terima aku apa adanya? Apa aku ditakdirkan untuk tidak bahagia? Lalu,
Untuk apa aku hidup? Habel duduk termenung dan mengingat kejadian siang tadi. Mengapa suaraku tidak kukeraskan? Seharusnya aku menolongnya. Harusnya aku melawan rasa raguku. Jika aku tiada, akankah penyesalan datang dari hati mereka? Tahan. Oke. Kaget. Oke, ngadep ke depan. Oke, lagi. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak hanya taat aturan, tetapi juga bertanggung jawab menjaga lingkungan sosial yang aman dan manusiawi. Bullying dalam bentuk apapun, baik fisik, verbal maupun digital, bukan hanya melukai korban, tetapi juga merusak nilai kebersamaan yang menjadi fondasi utama masyarakat. Jika kita membiarkan bullying, itu berarti kita membiarkan ketidakadilan tumbuh di sekitar kita. Karena itu, menjadi warga yang baik berarti berani mengambil sikap, menegur, melapor, atau membantu korban yang membutuhkan. Kita langkah kecil tapi konsisten, kita turut bersikap ruang sosial yang sehat, bermartabat, dan beradab bagi kita semua. Menjadi warga negara yang baik tidak cukup hanya dengan mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga memahami bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati. Bullying adalah bentuk pelanggaran martabat manusia yang sering dianggap sepele. Padahal dampaknya bisa sepanjang dan merusak kepercayaan diri seseorang. Disinilah empati berperan. Ketika kita melatih diri untuk melihat orang lain sebagai sesama warga negara yang setara, kita akan lebih mampu menahan diri dari perilaku menyakiti dan lebih terdorong untuk menolong. Empati membuat kita sadar bahwa keberagaman bukan alasan untuk
merendahkannya, tetapi peluang untuk memperkuat solidaritas sebagai bangsa yang beradab. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki peran aktif dalam memutus rantai bullying di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan platform seperti media sosial. Perilaku diam atau pura-pura tidak melihat hanya memperkuat pelaku dan menekan korban. Tentu, kita perlu menjadi bagian dari solusi, mulai dari melapor kepada pihak berwenang, memberikan dukungan emosional pada korban, hingga mengajak lingkungan sekitar untuk lebih peka terhadap tanda-tanda perundungan. Tindakan sederhana kita seperti berbicara dengan sopan, menghargai perbedaan, dan membangun komunikasi yang inklusif sudah menjadi bentuk kontribusi nyata. Maka dengan cara itu, kita membuktikan bahwa warga negara yang baik kalau mereka menjaga keharmonisan dan